Allah sebutkan juga kisah Maryam dalam surat Maryam dari ayat ke-16 dan seterusnya. Silakan buka surat Maryam surat 19. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Allah suruh Nabi ceritakan kisah ini. Tatkala Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Jadi Maryam setelah dia dewasa, dia lebih konsentrasi untuk beribadah lagi. Dia menjauhkan diri, menjauh dari keramaian masyarakat. Orang-orang kenal Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Imran dulu orang yang sangat soleh. Kemudian dia membuat tabir, hijab melindungi mereka agar dia konsentrasi. Jadi enggak ada yang ganggu-ganggu dia. Dia buat tabir. Kata Allah, Allah uji dia, fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami pun ngirim kepada Maryam ruhana, itu malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan. Ini godaan besar bagi Maryam. Ada laki tampan ketemu dengan dia. Maryam mengira ini lelaki jahat, ingin berbuat buruk kepada dirinya. Maka Maryam berkata, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu kalau kau benar-benar bertakwa. Jadi Maryam melakukan dua hal. Pertama dia mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu. Yang paling penting ini, berlindung kepada Allah. Yang kedua dia mengatakan, ittaqillah, wahai si fulan, wahai sang lelaki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu untuk mengabarkan kepada engkau bahwasanya kau akan punya anak, seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kami akan jadikan anakmu Isa sebagai tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Ini perkara yang tidak bisa dihindari, sudah diputuskan wahai Maryam. Ini berat, antum bayangkan bagaimana ujian Maryam. Maryam ini wanita yang soleha, terkenal suci, masyhur di kalangan masyarakat, wanita yang soleha. Bapaknya dulu pemimpin para ustadz istilah kita, ya, tidak pernah melakukan macam-macam, tidak pernah nakal, tidak pernah berhubungan laki-laki. Tahu-tahu pulang hamil, kira-kira bagaimana? Berat. Dia menjauh agar tidak diketahui oleh orang-orang dalam kondisi hamil sendirian. Sampai tibalah setelah 9 bulan atau waktu yang sudah ditentukan, tatkala rasa sakit yang dia rasakan untuk melahirkan, dan dia segera pergi menuju ke pangkal korma. Kemudian dia berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan aku adalah manusia yang terlupakan. Kenapa? Dia membayangkan betapa berat yang dia rasakan. Saat itu dia sedang dalam kondisi sakit karena akan melahirkan. Kemudian dia kelaparan dan dia kehausan. Berkumpul 3 perkara ini pada Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Tiba-tiba ada suara dari bawahnya berkata, alla tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Sungguh Rabbmu telah mengalirkan air di bawahmu. Ada mata air mengalir di bawahnya. Dia kehausan, ada air. Allah siapkan air. Dan goyangkanlah akar pohon korma, niscaya rutop-rutop tersebut akan jatuh dan siap kau untuk makan. Fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan senanglah dirimu. Maryam kemudian goyang apa? Akar pohon, akar korma, maka berjatuhanlah korma rutop, kemudian dimakan oleh Maryam. Allah mengajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab meskipun sedikit, karena Maryam dalam kondisi sangat lemah mau melahirkan, kesakitan. Disuruh goyang pohon korma, nggak akan goyang pohon korma tersebut. Apalagi digoyang bagian bawah akarnya. Coba kalau antum yang goyang bukan kormanya yang goyang. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya bukan di musim salju. Kemudian Santa Claus turun. Enggak. Nabi Isa alaihissalam lahir di musim panas karena korma itu tidak mungkin keluar rutopnya kecuali di musim panas. Tahu rutop kan yang masih basah itu, kecuali di musim apa? Musim panas. Jadi tidak benar bahwasanya Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember musim salju. Dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 11, kalau yang punya silakan buka ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria maksudnya apa? Maria itu maksudnya siapa? Maryam. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dalam lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan sini, ini jadi perhatian kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu Nabi Isa lahir, saat itu banyak gembala-gembala sedang di luar di padang di malam hari, dan kambing-kambing mereka dikeluarkan di padang rumput. Ini jelas ini di waktu musim panas. Maka ini menguatkan kita bahwasanya Nabi Isa lahirnya bukan musim salju, tapi musim panas. Tatkala korma mengeluarkan rutop-rutopnya. Ya. Oleh karenanya banyak di antara orang-orang Nasrani yang mengingkari akan hal ini. Mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Ya. Bahkan mereka juga mengatakan para sahabat dahulu, sahabatnya Nabi Isa, Al-Hawariyun, tidak pernah merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Ya, jadi bid'ah sebenarnya di sisi mereka. Karena mereka sebutin ya para sahabat, para tabi'in. Untuk versi mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Itu hari kelahiran Nabi Isa munculnya belakangan, tanggalannya pun tidak beres.
Maka Maryam pun gendong Nabi Isa sudah lahir. Ini berat sekali bagi apa? Maryam. Dia tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Qalu ya Maryam, langsung mereka komentar. Qalu rame-rame komentar ini. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah melakukan perkara yang sangat buruk, zina. Fa asyarat ilaih. Maryam gini, tanyain sama bayiku ini. Kata mereka, bagaimana kami bisa ngomong sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, sungguhnya aku hamba Allah. Yang pertama Nabi Isa ucapkan dalam perkataannya, bukan aku anak Tuhan, tapi dia berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Allah telah akan memberikan kepada aku Alkitab, Injil, dan Allah akan menjadikan aku seorang apa? Nabi. Pertama dia mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Alkitab, aku punya Alkitab nanti. Sebagaimana rasul-rasul yang lain. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Dia hamba Allah, dia bawa Alkitab. Kalau Tuhan ngapain bawa Alkitab langsung ngomong langsung? Paham? Nabi Isa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain, sama-sama bawa kitab suci dari mana? Dari Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci. Dia ngomong langsung.